Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Jarumiyah. Saya masuk yang berapa? Babul Hali. Babul Hali. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul hal, ini adalah bab hal. Babal hal, baca olehmu akan bab hal. Babul hali hadza mahalluh. Bermula bab hal itu ini tempatnya. Babu boleh jadi khabar, mubtadanya hadza, boleh jadi maf'ul, takdirnya iqra. Boleh jadi mubtada, khabarnya hadza mahalluhu. Nah, itu. Al-halu huwal ismul mansubul mufassiru limam bahama minal hayat. Bermula hal itu isim. Bermula hal itu isim. Al-mansubu yang mansub. Al-mufassiru na'a kepada isim. Isim yang menafsirkan. Hal adalah isim. Isim yang bagaimana? Yang mansub. Isim yang bagaimana? Al-mufassiru. Na'a kedua. Isim yang menjelaskan. Lima in bahama. Bagi sesuatu. In bahama. In bahama belum jelas. Mubaham. Bagi sesuatu yang belum jelas, ya. Jadi in bahama maknanya belum jelas. Bagi sesuatu yang belum jelas, ya. Apa sesuatu yang belum jelas? Minal hayat, dari kelakuan. Perilaku. Apa arti hayat? Perilaku. Ulang lagi. Hal yaitu isim yang mansub yang menjelaskan perilaku yang tidak jelas. Nah, kan? Ada aneh dikit kan? Hal adalah isim. Perhatikan. Kalimat yang kita i'rab menjadi hal mesti isim. Tapi isim bukan sembarang isim. Isim yang dimaksud di sini isim wasaf. Bang, isim yang dimaksud ini isim fa'il, isim maf'ul. Isim yang menunjukkan kepada zat juga. Kan ada isim juga gini, nasrun, pertolongan. Itu kan enggak menunjukkan kepada orang kan? Itu namanya isim jamid tuh, masdar. Nasirun, orang yang menolong. Ah, isim seperti itu yang dimaksud. Menunjukkan kepada orang, menunjukkan kepada perbuatan kan? Namanya isim wasaf. Paham dek? Nah, jalisun, orang yang duduk. Itu namanya isim wasaf. Kalau julus masdar, duduk, enggak menunjukkan kepada orang. Perhatikan. Hal adalah isim. Kalimat yang kita i'rab menjadi hal mesti isim. Isim yang disebut isim wasaf atau isim mustaq. Ya, isim fa'il, isim maf'ul. Itu dulu. Isim fa'il, isim maf'ul. Al-mansub. Hal mesti isim, mesti mansub. Tanda nasabnya tergantung isimnya. Kalau isim mufrad, tanda nasabnya fathah. Kalau isim tasniyah yang jadi hal, tanda nasabnya ya, begitu. Ya. Hal mesti isim, kemudian mansub. Tugas hal nih. Mufassiru, menjelaskan ya. Lima in bahama, bagi sesuatu yang belum jelas. Minal hayat, dari perilaku. Menjelaskan perilaku yang tidak jelas. Nah itu. Contoh dulu. Nahu ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun rakiban. Datanglah si Zaid. Bagaimana cara dia datang? Rakiban, naik kuda. Perhatian. Ja'a fi'il madhi. Zaidun fa'il marfu. Dengan fi'il tanda rafa' atau na isim mufrad. Zaidun ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Zaidun ini ma'rifah nih isim alam kan? Rakiban. Rakiban yang kita baca. Ja'a Zaidun rakiban. Bagaimana cara dia datang? Nah, ini yang belum jelas. Si Zaid datang. Bagaimana cara dia datang? Nah, cara dia datang itu namanya perilaku. Perilaku ketika dia datang. Nah, rakiban hal kepada Zaidun. Hal mansub. Mansub. Tanda nasab fathah. Kita pasang. Tadi hal katanya isim. Rakiban isim bukan? Isim. Tapi dia isim wasaf. Isim yang menunjukkan kepada orangnya juga. Rakiban, seseorang yang menunggangi. Paham nggak? Isim fa'il. Rakiban isim. Rakaba yarkabu rakban. Fahuwa rakibun. Isim fa'il kan? Jadi rakiban isim. Tandanya ada tanwin. Yang itu. Mansub. Tanda nasabnya fathah.
Kemudian dia menjelaskan perilaku yang tidak jelas. Perilaku siapa? Perilaku Zaidun, perilaku fa'il. Perilaku tempat hal. Datanglah si Zaid. Bagaimana cara dia datang? Naik kendaraan. Rakiban namanya hal. Zaidun tempat hal. Tempat hal namanya sahib hal. Perhatikan. Pemilik hal. Pemilik rakiban siapa? Siapa yang datang naik kuda? Zaidun. Zaidun namanya sahib hal. Arti sahib pemilik hal. Pemilik hal. Zaidun fa'il kan? Fa'il, perhatikan. Ja'a Zaidun rakiban. Datanglah. Enggak mesti rakiban. Dhahikan juga boleh. Ja'a Zaidun dhahikan. Datanglah si Zaid dalam keadaan tertawa. Misal. Ya. Ja'a Zaidun mutabassiman. Datanglah si Zaid dalam keadaan tersenyum. Bebas kan? Yang penting satu isim mansub menjelaskan perilaku sahib isim tersebut. Nah, gimana cara menjelaskan? Yang penting gini. Yang penting hal itu isim. Dia mesti nakirah. Isim mesti nakirah. Ini tambahannya. Rakiban nakirah tuh. Nggak ada alif lam. Bukan isim malam. Bukan isim domer kan? Hal isim. Mansub. Isim mesti isim mustaq. Isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian dia mesti nakirah. Tempat hal mesti ma'rifah. Tempat hal mesti ma'rifah. Boleh kita hal kepada fa'il. Boleh kita hal kepada maf'ul. Terserah. Yang penting tempat hal harus ma'rifah. Kayak Zaidun ma'rifah semalam. Oke? Nah. Beda sama maf'ul. Maf'ul korban. Ini kan enggak korban dia. Maf'ul korban, hafiztul Quran, saya menghafal Quran. Jatuh perbuatan kita ke dia. Ya kan? Akaltul khubza, saya makan roti. Kan gitu? Beda sama maf'ul. Ya. Kemudian maf'ul umum enggak disyaratkan dia nakirah. Maf'ul boleh ma'rifah. Daraba Zaidun amran, mukul oleh si Zaid akan si Umar ma'rifah kan? Boleh. Kalau hal nggak boleh. Nah, hal pada dasarnya kayak naat. Kayak naat. Cuma di sini nggak sah kita baca rakibun. Ja'a Zaidun rakibun. Nggak sah kenapa? Karena kalau rakibun kita naat kepada Zaidun, Zaidun ma'rifah. Rakibun kira. Sedangkan naat kan harus sama-sama. Nah, makanya harus kita baca rakiban. I'rabnya jadi hal. Nah itu. Dah. Paham nanti. Ja'a Zaidun rakiban, datanglah si Zaid dalam keadaan menunggangi. Itu contoh pertama. Hal kepada fa'il. Pertanyaan, siapa yang menasabkan rakiban? Bukan. Ja'a. Jadi amel pada hal itu, amel pada sahibnya. Karena yang merafakkan Zaidun ja'a, karena rakiban kita hal kepada Zaidun, berarti rakiban dinasabkan oleh ja'a. Tapi sebagai hal, bukan sebagai maf'ul bih. Karena ja'a fi'il lazim. Fi'il lazim nggak ada maf'ul bih. Nah, dah. Wa raqibtul farasa musrajan. Contoh kedua. Raqibtul farasa. Aku menunggangi akan kuda. Kuda kan banyak modelnya. Kuda yang bagaimana? Musrajan, yang diberi pelana. Hal keadaan kuda itu yang diberi pelana. Musrajan isim maf'ul. Namanya isim wasaf. Dia nakirah. Hal tadi satu isim, musrajan isim. Tanda isimnya tanwin. Kemudian dia isim maf'ul. Kemudian dia nakirah. Hal kepada farasa. Farasa namanya sahib hal. Farasa ma'rifah karena ada alif lam. Berarti sah kan? Nah. Raqibatul farasa. Aku menunggangi akanku. Raqib itu fi'il dan fa'il. Itu dhamir muttasil. Mabni atas dom. Pada ma'rafah apa? Farasa maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Tanda nasab. Pada musrajan hal kepada farasa. Pada maf'ul. Nggak apa-apa. Contoh di atas hal kepada fa'il. Contoh di bawah hal kepada maf'ul. Boleh. Hal kepada farasa, hal mansub, tanda nasab, Kemudian nanti di depan akan dijelaskan. Hal itu mesti sesudah sempurna kalam. Maknanya ada fi'il, fa'il dulu baru ada hal. Nah, kalaupun susunannya kita balik boleh juga. Udah gitu aja. Tanda. Tanda satu kalimat sah kita i'rab jadi hal. Karena begini Kak. Bang, antara hal dan tamyiz nanti mirip-mirip. Tamyiz juga nakirah. Tanda untuk membedakan satu kalimat kita i'rab hal atau tamyiz, sah kita kasih makna kenapa. Bagaimana? Ja'a Zaidun, datanglah si Zaid. Bagaimana dia datang? Nah, sah kita nanyakan bagaimana kan? Ya, karena bagaimana kan untuk hal. Kaifa haluk? Bagaimana halmu? Khair kan? Nah, Raqibtul farasa. Aku menunggangi akan kuda. Bagaimana kuda yang aku tunggangi? Musrajan. Nah, dah. Satu lagi.
Laqitu Abdallah. Aku menemui akan si Abdallah. Aku menemui akan si Abdallah. Rakiban. Ini kita hal kemana nih? Siapa yang naik kuda? Laqitu Abdallah. Aku menemui, aku bertemu akan si Abdallah. Hal keadaan si Abdallah itu yang naik kuda boleh. Hal keadaan aku yang naik kuda juga boleh. Ini muhtamil namanya. Rakiban, karena rakiban mufrad, perhatikan. Kita hal kepada fa'il laki itu boleh. Kita hal kepada Abdallah juga boleh. Tapi nggak jelas ini. Aku bertemu dengan si Abdallah. Aku yang sedang naik kuda. Si Abdallah jalan kaki. Kalau kita hal kepada Abdallah, aku bertemu dengan si Abdallah. Abdallah naik kendaraan. Saya bisa jalan kah? Nah, karena rakiban mufrad, berarti dia bisa hal kepada tu, kepada fa'il, bisa hal kepada Abdallah maf'ul. Kecuali rakiban kita robah jadi tasniyah, rakibaini. Nah, itu hal dua-duanya. Laqitu Abdallah, saya bertemu si Abdallah. Saya dan dia rakibaini, dalam keadaan menunggangi kuda dua-dua kan? Itu baru jelas kan? Ini namanya contoh hal muhtamil. Arti muhtamil dua kemungkinan. Bisa hal kepada fa'il, bisa hal kepada maf'ul. Ini yang menunjukkan biar jelas maknanya siapa? Fakta di lapangan. Ketika kita misalkan temu teman kita kan, laqitu Abdallah rakiban kita bilang. Jadi dari fakta ketahuan siapa yang naik kuda, siapa yang enggak. Dah gitu aja. Wa ma asbaha dzalik, dan mama asbaha dzalik yang menyerupai ianya ma akan demikian. Wa ma asbaha dzalik dan lain-lain sesuatu yang menyerupai akan demikian. Dah titik dulu. Tadi hal katanya isim. Hal isim. Isim mesti isim nakirah. Isim nakirah. Mansub, tanda nasab bebas. Kemudian fungsi hal menjelaskan kelakuan yang belum jelas. Tempat hal mesti ma'rifah. Ulang lagi. Hal di sini katanya isim. Tapi ketika dalam perjalanan, ketika kita belajar fikih, nggak mesti isim yang jadi hal. Fi'il fa'il jumlah juga bisa jadi hal. Jumlah fi'il dan fa'il boleh jadi hal. Jumlah mubtada khobar boleh jadi hal. Pintar-pintar kita. Contoh. Ja'a Zaidun rakiban. Ini rakiban hal kepada Zaidun. Benar kan? Datanglah si Zaid dalam keadaan berkendaraan atau menunggang kuda. Oke? Rakiban isim. Rakiban kita robah jadi fi'il boleh. Kita robah jadi fi'il mudhari. Rakaba yarkubu. Yarkubu. Ja'a Zaidun yarkubu. Boleh. Ja'a Zaidun yarkubu. Datanglah si Zaid dalam keadaan berkendara ia. Boleh. Kita sebut jumlah fi'il mudhari bersama fa'ilnya pada mahal nasab hal kepada Zaidun. Boleh. Ini kan? Jumlah. Jadi jumlah yarkubu kalau kita robah jadi rakiban juga. Sama. Atau rakiban kita robah jadi jumlah mubtada khabar. Boleh juga. Ja'a Zaidun wa huwa rakibun. Boleh. Ja'a Zaidun wa huwa rakibun. Datanglah si Zaid wa huwa. Dan bermulanya si Zaid itu yang naik kendaraan. Wa huwa. Waw hal. Huwa mubtada. Rakibun khabar. Jumlah mubtada khabar pada mahal nasab hal kepada Zaidun. Boleh. Namanya hal jumlah. Nah, jadi yang paling dasar hal memang isim. Tapi boleh juga jumlah fi'il dan fa'il jadi hal. Jumlah mubtada khabar boleh jadi hal. Jar majrur boleh jadi hal. Daraf juga boleh jadi hal. Panjang lebar nanti. Paham insyaallah. Dah. Ya itu. Dah lanjut. Wala yakunul halu illa nakiratan. Wala yakunul halu, dan tidak adalah hal kecuali itu nakirah. Nah itu tadi kan. Wala yakunul halu illa nakiratan, tidak adalah hal kecuali itu nakirah. Kalimat yang kita i'rab jadi hal mesti nakirah. Kalau ada ma'rifah tapi i'rabnya hal, berarti ma'rifah itu harus kita robah nanti jadi nakirah. Boleh. Nah itu, nanti ada contohnya. Biasa wahdah biasa. La syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu biasa selalu jadi hal. Wahdahu. Dia ma'rifah. Wahdah mudah kepada dhamir. Wahdahu dirubah jadi munfaridan. Nanti kalau ketemu diajarin. Yang penting la yakunul halu illa nakiratan. Tidak adalah hal kecuali nakirah. Kalimat yang kita i'rab jadi hal mesti nakirah. Kalau sekali-sekali ketemu isim ma'rifah jadi hal, berarti isim ma'rifah harus kita robah jadi nakirah dulu. Nah, isim nakirah udah tahu kan? Selain isim ma'rifah nakirah semua. Selain isim ma'rifah nakirah
Semua isim ma'rifah kita udah belajar kemarin. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidak ada ianya hal kecuali sesudah sempurna kalam. Tidak ada ianya hal kecuali sesudah sempurna kalam. Makna tidak ada ianya hal kecuali sesudah sempurna kalam, maknanya hal itu bukan fa'il, itu aja. Hal itu bukan khobar. Bukan dia harus berada sesudah fa'il, bukan. Fi'il, fa'il, hal, nggak harus seperti itu. Gimana cara menjelaskan? Tidak ada ianya hal kecuali sesudah sempurna kalam. Satu kalam baru sempurna kalau fi'il ada fa'il. Kalau mubtada ada khobar. Itu namanya kalam yang sempurna. Jadi kalimat yang kita i'rab jadi hal, dia bukan khobar, bukan juga fa'il. Masalah susunannya bebas. Contoh, ja'a Zaidun rakiban. Ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Itu namanya udah sempurna kalam. Ada fi'il, ada apa? Baru ada hal. Walaupun hal nggak mesti berada di ujung. Duluan juga boleh. Rakiban ja'a Zaidun, boleh. Rakiban ja'a Zaidun. Tetap rakiban i'rabnya hal. Nah, dalam keadaan berkendaraan datanglah si Zaid, boleh. Yang penting sudah ada fi'il, hal itu berada dalam kalam yang sudah sempurna. Sudah ada fi'il baru hal. Kalau fi'il muta'addi, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul baru hal. Nah, itu. Paham? Laki itu Abdullah, rakiban. Kita balik juga boleh, rakiban, laki itu Abdullah, boleh. Itu maknanya. Tidak ada ianya hal kecuali sesudah sempurnakah? Lah, maknanya hal berada dalam kalam yang sempurna. Hal berada dalam kalam yang sempurna. Paham ya? Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan tidak adalah sahibnya hal. Sahib hal, pemilik hal. Tempat hal tadi. Tempat hal, pemilik hal. Pemilik sifat tadi. Pemilik rakiban lah kalau dalam contoh ya. Nah, wala yakunu sahibuha. Tidak adalah pemiliknya hal illa ma'rifatan kecuali ma'rifah. Tempat hal mesti ma'rifah. Kayak Zaidun. Kayak laki tu fa'il isim dhamir kan ma'rifah. Abdullah isim alam ma'rifah. Nah, farasa ma'rifah ada alif lamnya. Jadi tempat hal itu mesti ma'rifah. Oh, kadang-kadang ada juga tempat hal nakirah. Boleh dengan beberapa ketentuan. Yang ketentuan itu akan dijelaskan di pengajian-pengajian selanjutnya. Aram udah panjang deh. Potong. Udah ketutup kuping, entar nggak kedengaran kalau ngaji. Udah. Ada pertanyaan? La yakunul halu illa nakiratan la lanafi. Yakunu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Enggak ada amil nasib, amil. Tanda rafa'nya dom. Apa tugas yakunu? Rafa' isim. Al halu isimnya. Sim marfu dengan yakunu tanda rafa' dom. Illa huruf nakiratan khabar yakunu. Khabar mansub dan nasab fathah. La yakunul halu illa nakiratan. Tidak adalah hal kecuali itu nakirah. Dah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji. Ada 15 menit. Lebih. Ya, jangan panjang-panjang. Ganti kita fikih. Masya Allah. Ganti kitab fikih ngajinya. Teman-teman ada yang punya kitab fikih? Kita ngaji kitab fikih. Kitab Al-Fiqhul Wadih tulisan Syekh Mahmud Yunus. 4.000 apa 5.000 harganya. Masya Allah nih Bu, mantap banget nih kitab. Dah. Halaman? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Fiqhul Wadih halaman 10. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma yahrumu bisababil janabah. Hadza ma yahrumu. Ini adalah sesuatu. Yahrumu. Yang haram ianya yang haram ianya sesuatu bisababil janabah dengan sebab gampang banget nih. Ini langsung kita iral kan? Praktek jarumiyah tadi. Ma khabar. Ma khabar. Mubtadanya mahdhuf takdirnya da. Ma isim mausul. Mabni di atas pada maharafa khabar.
Si mausul perlu kepada silat dan ait. Apa arti silat? Jumlah yang berada sesudah mausul. Jumlah yang berada sesudah mau apa nama ait? Ait. Dhamir yang kembali ke mausul, harus ada dhamir. Ini adalah sesuatu yahrumu, yang haram ianya sesuatu. Di dalam yahrumu ada dhamir kembali ke ma. Yahrumu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena nggak ada amil nasib, amil yatim. Namanya litajarrudihi. Tajarrud, ya kan? Karena kosong. Dari amil nasib, amil yatim. Tanda rafa' toh? Fa'ilnya takdirnya jumlah yahrumu. Fi'il fa'il sebutannya silat. Nggak ada i'rabnya. Dhamir yang ada dalam yahrumu kembali ke ma, namanya ait. Bi huruf sababi majrur bi tanda jar mudhaf sababi janabati mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur bil tanda jar kasrah. Ya. Itu kan gampang banget. Lebih gampang dari minum kopi ya. Yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Yahrumu, haruma yahrumu. Fi'il mudhari'. Yahrumu 'alal junub, haram kepada orang berjunub. Alal junubi. Junubi sempa'il walaupun begitu bentuknya. Orang yang berjunub. Bukan sempa'il, sifat musyabah. Yahrumu alal junubi. Haram kepada orang berjunub oleh khamsatu. Oleh apa haram? Oleh 5 perkara. Kenapa baca khamsatu? Fa'il siapa? Fa'il yahrumu. Maka, ini semua ada alasannya kan? Kenapa baca junubi? Ada ala. Yang itu. Nah, itu. Gampang banget bahasa Arab. Kenapa baca yahrumu? Mu. Enggak yahruma, enggak yahrum. Dek, kenapa baca yahrumu? Kenapa? Karena Ada apa? Yahrumu enggak ada apa-apa. Yahrumu fi'il mudhari' Kenapa marfu? Enggak ada amil nasib, amil jazm. Kenapa baca yahrumu? Kenapa baca mu? Karena enggak ada amil nasib, enggak ada amil jazm jawabannya. Kalau ada amil nasab kita nasabkan yahruma. Ada amil jazam kita jazamkan yahrum. Karena enggak ada apa-apa makanya rafa. Paham enggak? Yahrum. Gimana? Fa'ilnya nggak bisa Fa'ilnya di depan khamsatu. Kan kita enggak bahas fa'il, bal yahrumu. Kenapa mu? Yahrumu. Kenapa enggak yahruma? Kenapa enggak yahrum? Iya, maksudnya Pak, yang tadi yang dulu fa'ilnya mustaqil. kok bisa mustaqil? Oke, boleh dua. Yahrumu fa'ilnya secara kelihatan kan fa'il ada dua. Ada fa'il zahir, ada fa'il dhah. Kita cari yang zahir dulu. Kalau yang zahir enggak ada baru mustatir. Kalau fa'il yahrumu kita kasih mustatir, entar khamsatu i'rabnya jadi apa? Bingung kita. Ya kan? Oh, kita jadikan khamsat. Benar pertanyaan tuh, Bang. Benar, Bang. Kenapa yahrumu enggak fa'ilnya mustatir ini? Kenapa yahrumu enggak fa'ilnya mustatir? Karena ada fa'il zahir khamsatu. Kalau enggak ada fa'il zahir ya pasti mustatir. Kalau kita jadikan mustatir, kita bingung kembali kemana? Yahrumu haram, iya. Apanya yang haram? Iyanya apa? Kan enggak jelas. Nah, jadi begitu ketemu satu fi'il, lihat dulu di depannya ada fa'il enggak? Kalau ada, itulah fa'ilnya. Kalau enggak ada, baru kita cari dhamir. Benar? Enggak? Yahrumu. Haram kepada orang berjunub. Oleh apa haram? Oleh 5. Khamsatu fa'il yahrumu. Ini enak karena kita ada barisnya kan untuk belajar. As-salatu. Yang mana 5? Salat. Badal juga boleh yang semalam. Badal apa namanya? Badal ba'at mingkul. Kulnya khamsatu. Ba'atnya as-salatu. Ya, atau ada nama lain dia. Badal mufassal min mujmal. Ya, tapi biarin dah. As-salatu badal kepada khamsatu. Apa itu 5? Satunya sholat. Nggak boleh orang berjunub sholat. Qiraatul Qur'ani. Dan baca Qur'an. Masul mushafi. Menyentuh Qur'an. Menyentuh Qur'an nggak boleh. Wahamluhu. Wahamluhu. Membawanya Qur'an. At-tawafu bil ka'bati. Tawaf di Ka'bah. Yang nggak boleh tawaf di Ka'bah. Kalau tawaf di rumah boleh. Ya kan? Karena di rumah nggak disebut tawaf. At-tawafu bil Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Al-lubusu fil masjid. Lubusu. Menetap di masjid. Menetap. Kalau lewat saja boleh. Kalau lewat saja boh. Lewat satu pintu, keluar pintu lain ada kebutuhan darurat. Nggak sempat wudu. Boleh. Yang nggak boleh menetap. Lubusu. Itu semuanya masdar tuh. Qiraatu masdar. Qara'a yaqra'u qira'ah. Masu masdar. Masaya musu masan. Hamlu masdar.
Hamila yahmalu ham. Tawaf. Nah, tawaf. Tawafa yutawifu tatwif. Nah, itu bukan tawaf, bukan masdar. Namanya isim masdar. Nanti kita belajar. Al-lubsu masdar. Al-lubsu masdar. Menetap dalam masjid. Ada pertanyaan, Irab? Semua harus ada alasannya. Bagaimana ya? Qiraatul Qur'ani. Qur'ani muntah pilih kan? Muntah qiraatul Qur'ani muntah pilih. Masu kita badal lagi kepada hamsatu kan? Masu. Muntah masu. Musafi. Muntah pilih. Waw huruf ataf. Hamlu ataf kepada masu. Muntah hamluhu muntah pilih. Ya, semua ada alasannya. Udah. Lanjut. Hikmatul ghusli. Hikmatul ghusli. Kita takdirkan. Hadhihi hikmatul ghusli. Ini adalah hikmah mandi. Mandi aja ada hikmahnya. Hikmatul ghusli. Ini adalah hikmah mandi. Dah. Qad arafta annal wudu'a yuhdisun nasyata. Qad arafta. Qad huruf apa, Dik? Qad. Huruf? Qad. Tanda apa, qad? Tanda fi'il. Kalau qad masuk pada fi'il madhi maknanya gimana? Sungguh. Huruf tahqiq, sungguh. Qad arafta. Sungguh kamu telah tahu. Arafta fi'il dan fa'il kan? Qad arafta. Sungguh kamu telah tahu. Annal wudu'a. Bahwa sungguh wudu. Kenapa wudu'a? Siapa yang menasabkan? Anna. Ya kan? Nasab isim rafa' kho. Nah, wudu'a isimnya. Tinggal jadi khobarnya kan? Qad arafta. Sungguh kamu sudah tahu. Annal wudu'a. Bahwa sungguhnya wudu itu. Yuhdisu. Membuat ianya wudu. Yuhdisu fi'il dan fa'il khabar wudu. Khabar anna. Qad arafta, sungguh kamu sudah tahu. Annal wudu'a, bahwa sungguhnya wudu itu yuhdisu. Membuat ianya wudu, nasyata akan semangat. Wudu menghasilkan semangat baru. Semangat seger. Nasyat seger. Ya kan? Kalau kita bangun tidur kurang-kurang mata, ya kan? Mau wudu seger lagi. Nah. Walil wudu'i asaran aziman. Fin nadhafati wal muhafadhati ala sihah. Dan bahwa sungguh bagi wudu asaran aziman. Itu ada pengaruh yang besar. Jadi asaran ini isim anna nih. Jadi waw ataf. Asaran ataf kepada wudu'a. Jadi anna asaran aziman lil wudu. Asalnya begitu. Ini kalau mudah model begini rada kacau kan? Nah, coba perhatikan. Asalnya bahwa sungguh bagi wudu itu asaran azimah. Bahwa sungguh bagi wudu itu asaran azimah ada pengaruh yang besar. Fin nadhafati dalam kebersihan, wal muhafadhati dan dalam menjaga, ala sihati atas kesehatan. Walil wudu'a. Bahwa sungguh bagi wudu itu asaran azimah. Ada pengaruh yang besar. Aziman naik kepada asaran. Ada pengaruh yang besar fin nadhafah dalam kebersihan, wal muhafadhati ala sihat dalam menjaga kesehatan. Bayangin sehari 5 kali kita cuci tangan kan? Cuci tangan bersih kan? Penyebab sakit biasanya virus-virus segala macam. Wala syakka annal ghusla ablaghu wa afdalu min dzalika. Wala syakka tidak diragukan lagi. Wala syakka tidak diragukan lagi. Annal ghusla wa sungguh mandi itu ablaghu lebih kuat. Wa afdalu dan lebih utama min dzalik dari demikian wudu. Kalau wudu aja mempengaruhi kesehatan kita, apalagi mandi kan? Mandi lebih segar lagi, benar? Lebih bersih lagi ya itu. Wala syakka dan tidak diragukan lagi annal ghusla bahwa sungguh mandi. Ablaghu khabar anna itu lebih kuat. Wa afdalu dan lebih utama min zalik dari demikian wudu. Lihada karena ini, lihada li huruf jar hadza isim syar lihada karena ini yaqulul atibba'u berkatalah oleh para dokter. Yaqulul atibba berkata oleh para tabib. Atibba jamak berkatalah oleh para tabib. Man yuridu li nafsihi as-sihhata wal afiyata falyaghtasil kulla yawmin marratan 'alal aqalli fi shabahi wal bakir. Fi shabahil bakir. Apa kata para dokter? May yuridu barang siapa yang menginginkan ia li nafsihi bagi dirinya. Barang siapa yang menginginkan ia bagi dirinya as-sihhata akan sehat wal afiyah dan afiat, sehat wal afiyah. Bahasa Arab itu. Bagaimana kabarmu? Sehat wal afiyah. Bahasa Arab. Barang siapa yang menginginkan ia li nafsihi bagi dirinya as-sihhata wal afiyah, akan sehat wal afiyat, falyaghtasil. Maka hendak mandi ia.
Falyaghtasil lam amar. Lam amar masuk kepada fi'il mudhari' majzum tanda jazam sukun. Falyaghtasil, maka hendak mandi ia kulla yaumin pada setiap hari. Kulla yaumin kemarin, kulla dharaf. Mansub tanda nasab fa. Yaumin mudhaf. Isim yang dimudhafkan kepada dharaf bisa jadi dharaf. Kemarin itu kulla yaumin kan? Ya. May yuridu li nafsihi shihah. Barang siapa yang menginginkan ia bagi dirinya akan sehat wal afiat, falyaghtasil, maka hendak mandi ia kulla yaumin setiap hari. Pada setiap hari marratan. Sekali alal aqalli atas sekurang-kurangnya. Maksudnya paling minimal. Paling minimal sehari sekali. Kapan mandinya? Fis sobahil bakir. Pada pagi-pagi banget. Sobahil bakir pagi-pagi buta. Pagi-pagi Nah, itu. Masya Allah. Terus sebentar, Dek. Wa hadza dinunal islami yunadaba ilal ightisali fil mawasimil usbu'iyah was sanawiyah. Wa hadza bermula ini. Ini apa? Dinunal islami, agama kita yang Islam. Bermula ini. Ini apa? Dinunal islami, agama kita yang Islam itu nadaba, menganjurkan ia. Nadaba menyunnahkan ia. Menganjurkan ia, ya agama, ilal ightisali kepada mandi, fil mawasimi pada musim-musim. Fil mawasim, musim. Fil mawasimil usbu'iyah pada musim-musim yang mingguan. Jadi agama Islam menganjurkan kita mandi mingguan, kayak mau Jumatan kan? Ada mandi bulanan, ada mandi tahunan, mau lebaran, mau naik haji, mau sholat Id. Fil mawasibil usbu'iyah pada musim-musim yang mingguan, was sanawiyah pada musim-musim yang tahunan. Li'alla yaltaqiyal insanu bi ikhwanihil muslimin. Li'alla yaltaqiya. Li'alla agar tidak bertemu. Li'alla yaltaqiya. Agar tidak bertemu oleh si insan bi ikhwanihil muslimin dengan saudaranya yang muslim wa huwa kadirun. Padahal dia itu yang kotor. Nah, ini hal tadi. Wa huwa kadirun jumlah ismiyah jadi hal. Wa huwa kadirun padahal dia itu yang kotor. Itu kan hal. Li'alla yaltaqiya. Supaya tidak bertemu si insan dengan saudara yang muslim. Bukan supaya tidak ketemu. Supaya tidak ketemu nggak boleh titik di situ. Supaya tidak bertemu dalam keadaan kotor. Tapi bertemu dalam keadaan bersih. Itu maknanya. Fayu'dzihim bidzalik. Maka menyakiti ianya si insan akan mereka ikhwan. Dengan demikian. Gak ada pertanyaan? Maknanya? Li'alla yaltaqiya. La huruf nasab. Li'alla yaltaqiya. Agar tidak bertemu oleh si insan. Bi ikhwanihi dengan saudara-saudaranya. Al-muslim. Muslim naik kepada ikhwan. Ikhwannya yang muslim. Wahwa kadirun. Padahal dianya si insan itu kotor. Fayu'zihim. Maka menyakiti ianya si insan akan mereka ikhwan. Dhamir mustatir yu'zi kembali ke insan. Fayu'zi maka menyakiti ianya si insan. Him akan mereka ikhwan. Bidzalik dengan demikian kotornya. Wa qad iftaradahu ala man hadasa. Dan sungguh mewajibkan ianya agama Islam. Iftarada. Hu kembali ke Islam. Hu yang ada di dalamnya mustatir. Wa qad iftarada. Dan sungguh mewajibkan ianya Islam. Hu akannya si insan. Akannya mandi. Wa qad iftarada. Dan sungguh mewajibkan ianya Islam. Hu akannya mandi. Ala man hadasa. Di atas orang yang terjadi bagi dia. Hadasa terjadi. Ala man hadasa lahu. Kepada orang yang terjadi baginya sababun oleh satu sebab minal asbabillati araftaha. Dari sebab-sebab allati araftaha yang telah kamu tahu akannya sebab. Nah, agama Islam mewajibkan mandi kepada orang terkena sebab-sebab wajib mandi di belakang. Faqad iftaradahu sungguh mewajibkan ianya Islam akannya mandi alaman hadasa. Kepada orang yang terjadi baginya orang sababun oleh satu sebab, fa'il hadasa. Oleh satu sebab minal asbabillati araftaha. Dari sebab-sebab yang telah engkau kenal akannya sebab. Lianna kulla wahidin minha yurisul khumula wal maila ilal kasal. Lianna kulla wahidin. Karena tiap-tiap satu darinya sebab di atas. Karena tiap-tiap satu minha darinya sebab yurisul khumul. Itu menyebabkan ia akan khumul. Khumul apa namanya? Pengen
pengen bungkus diri, pengen rebahan terus. Nah, khumul namanya, pengen tidur aja. Ya. Karena tiap-tiap yang satu darinya sebab itu yurisul khumul, menyebabkan ia akan khumul. Wal maila, dan cenderung ilal kasali, kepada malas-malas. Kalau nggak mandi malas-malasan jadinya. Fayakunul ghuslu taridan lidzalik, maka adalah mandi itu taridan, yang mengusir bagi demikian malas-malasan. Maka adalah mandi itu taridan lidzalik, yang mengusir bagi demikian malas-malasan. Wa qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika adalah kamu itu berjunub, fattahharu. Apa makna fattahharu? Faghtasilu, maka mandilah kamu. Ya, fa in kuntum junuban fattahharu, jika adalah kamu itu berjunub, fattaharu, maka bersucilah kamu, yakni faghtasilu, maka mandilah kah. Dah. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji' wal. Ini besok harus ujian dulu. Sebelum lanjut harus ulang maknanya dulu. Kalau enggak ketahuan perkembangan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa karabati lana bidinina Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa karabati lana bidinina Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa karabatin lana bidinin. Orang baca doa ini sampai akhir, ya, cari irama yang bagus sampai akhir nih, bagus. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardi qaulan wa fi'lan karoma. Itu. Wallahu alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi esok hari insyaallah. Sudah maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.